Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafif dari kelas 12 IPA 5 SMA Negeri 6 Depok. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan uji coba atau percobaan praktikum yang berjudul tentang isolasi DNA. Yang pertama yaitu tujuan dari dilakukannya percobaan kali ini yaitu adalah untuk mengekstraksi dan juga untuk memisahkan DNA pada tumbuhan yang digunakan dengan menggunakan cara yang sederhana. Kemudian yang kedua yaitu untuk menjelaskan keefektifan deterjen yang digunakan, yaitu deterjen cair dan juga deterjen bubuk dengan tumbuhan yang digunakan pada percobaan kali ini. Kemudian kita masuk ke alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kali ini. Yang pertama yaitu ada blender yang digunakan untuk menghaluskan buah yang digunakan nanti. Kemudian ada deterjen cair yang digunakan sebagai campuran larutan dan juga deterjen bubuk sebagai perbandingannya. Kemudian ada garam untuk membuat larutan bersama dengan deterjen. Kemudian ada air secukupnya. Kemudian ada pisau untuk memotong buahnya untuk dimasukkan ke dalam blender nanti. Kemudian ada saringan untuk menyaring hasil campuran dari larutan dan juga buah pisang yang telah dihaluskan. Selanjutnya yaitu ada gelas atau wadah untuk menampung hasil dari saringan larutan campuran tersebut. Kemudian yaitu ada wadah untuk mencampurkan larutan antara larutan deterjen, garam dan juga campuran buah pisang yang telah dihaluskan. Selanjutnya yaitu ada sendok untuk menghaluskan dan untuk mencampur dan mengaduk larutan yang akan dicampur nanti. Yang selanjutnya itu ada alkohol sebesar 70%. Dan yang terakhir ada buah pisang yang saya gunakan untuk dihaluskan dan dilakukan pada percobaan kali ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke langkah-langkah dan juga cara kerja pada percobaan atau praktikum kali ini. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu adalah menghaluskan terlebih dahulu buah pisang yang akan kita gunakan nanti. Kita buat terlebih dahulu blendernya. Kemudian kita kupas buah pisangnya. Dan kita potong. Setelah kita melakukan pemotongan pada buah pisang yang kita gunakan pada percobaan praktikum kali ini, yaitu selanjutnya adalah menghaluskan buah pisangnya. Kita haluskan dengan atau sampai halus, tetapi tidak terlalu halus dan juga tidak terlalu kasar sekali. Ya, sepertinya cukup. Dan langkah kedua yang kita lakukan yaitu adalah membuat larutan dari larutan deterjen cair dan bubuk dengan larutan garam. Langkah yang pertama yaitu kita masukkan terlebih dahulu garam yang akan dibuat di dalam larutannya di satu-satu atau per wadah masing-masing. Yang pertama yaitu ini adalah wadah untuk di sebelah kanan ini adalah wadah untuk
deterjen cair dan sebelah kiri yaitu deterjen bubuk. Kita beri masing-masing di setiap wadah yaitu 1 sendok garam, Nah, penambahan garam pada percobaan kali ini yaitu adalah untuk proses lisis sel atau pemecahan sel pada tumbuhan. Setelah kita memberi garam pada setiap wadah ini yaitu sebanyak 1 sendok makan garam per setiap wadahnya, kita masukkan deterjen. Yang sebelah kanan ini akan saya gunakan atau saya beri deterjen cair, jenis cair. Saya akan beri sebanyak 1 sendok makan deterjen cair. Selanjutnya kita beri air secukupnya untuk meratakan atau membuat larutan. Sebanyak 1/4 gelas saja cukup. Kemudian kita ratakan antara larutan garam dan juga deterjen cairnya. Kita aduk tapi jangan sampai mengeluarkan busa yang terlalu banyak. Jadi agar larutan ini bisa tercampur dengan merata antara garam dan juga deterjen cair yang digunakan. Kita aduk rata, jangan terlalu kencang agar tidak menimbulkan busa atau gelembung terlalu banyak. Setelah kita aduk rata, kita tunggu beberapa saat dan kita memberi atau lanjut ke wadah berikutnya, yaitu bagian wadah yang berisi atau yang akan saya isi dengan deterjen bubuk. Sama seperti di bagian deterjen cair, sama di sini kita akan masukkan sebanyak 1 sendok makan deterjen bubuk. Setelah kita tambahkan deterjen bubuknya, langkah selanjutnya yaitu kita aduk rata dan kita berikan air. Berikan air secukupnya. Kemudian kita aduk rata agar larutan garam dan juga larutan deterjen bubuk ini dapat menyatu atau bercampur dengan sempurna. Setelah dua-duanya kita aduk dengan rata atau telah kita buat larutan yang sebelah kanan, sebelah ini, yaitu adalah larutan garam yang telah dicampur atau dilarutkan dengan deterjen cair. Dan sebelah kiri ini yaitu larutan garam yang telah dilarutkan dengan deterjen bubuk. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah yang berikutnya. Nah, pada langkah sebelumnya kita telah membuat larutan
antara larutan garam dan juga larutan deterjen yang telah kita berikan tadi. Guna dari kita tambahkan garam pada larutan ini yaitu adalah untuk proses lisis pada sel atau pemecahan sel pada tumbuhan. Kemudian digunakannya atau penambahan deterjen cair dan bubuk ini yaitu adalah untuk proses denaturasi protein pada sel tumbuhan. Nah, langkah-langkah selanjutnya yaitu adalah yang pertama, kita akan campurkan hasil dari buah yang telah kita haluskan tadi. Untuk kita campurkan di larutan yang telah kita buat tadi. Nah, yang pertama kita akan masukkan terlebih dahulu di bagian deterjen cair atau larutan deterjen cair tadi. Kita akan masukkan cukupnya. Kemudian kita aduk rata sampai larutan yang telah kita buat tadi tercampur rata dengan dengan buah yang telah kita haluskan barusan, yaitu buah pisang. Setelah kita aduk rata, kemudian kita tambahkan di bagian deterjen bubuk secukupnya juga. Kemudian kita aduk rata juga sampai larutan dan buah pisang yang telah dihaluskan ini tercampur dengan rata. Tadi juga kita aduk rata kembali. Kalau terlihat belum tercampur dengan rata atau seperti bubur. Setelah kita aduk dan kita buat larutan campuran antara larutan yang kita buat tadi, yaitu larutan deterjen cair dan juga deterjen bubuk dengan garam. Selanjutnya yaitu adalah kita masuk ke proses penyaringan. Nah, yang pertama akan kita saring terlebih dahulu deterjen cair tadi. Ini merupakan hasil dari deterjen cair. Kita tuangkan ke dalam saringan dan kita tunggu beberapa saat sampai benar-benar tersaring dengan sempurna. Selanjutnya kita akan melakukan penyaringan di bagian atau pada larutan pisang yang telah dicampur dengan deterjen bubuk.
Nah, di sini saya akan men-skip atau memotong video ini sampai nanti telah selesai atau selesai dilakukan penyaringan pada kedua bagian deterjen cair dan juga deterjen bubuk dengan larutan garamnya masing-masing. Ya, selanjutnya setelah kita melakukan penyaringan dari larutan tadi, kemudian kita beri alkohol masing-masing di setiap gelas. Kita beri di bagian pinggir dari gelas tersebut. Kita beri secukupnya alkohol sampai terdapat 3 lapisan di atasnya. Ya, selanjutnya kita tunggu sampai hasil dari campuran alkohol ini bereaksi di bagian percobaan ini. Ya, ini dia merupakan hasil dari deterjen cair. Nah, sudah diberi alkohol yang didinginkan sebesar 70%. Jadi fungsi alkohol yaitu untuk memunculkan DNA yang di atasnya. Itu merupakan deterjen cair dan ini merupakan hasil dari deterjen bubuk. Nah, ini merupakan bagian dari DNA yang tersebar dan ini merupakan bagian atasnya. Ya. Ini merupakan hasil dari deterjen bubuk. Nah, ini dia merupakan dua hasil dari percobaan yang telah diberi alkohol. Ini merupakan deterjen cair dan ini merupakan deterjen bubuk. Ya, demikian praktek dari percobaan praktikum yang berjudul isolasi DNA yang telah saya buat pada kesempatan kali ini. Bila ada kesalahan dan kekurangan dari saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.